Malam ke-36. Saat malam tiba, Syahrazad melanjutkan ceritanya. "Wahai Raja yang mulia," sang kapten berkata kepada Nuruddin, "tujuan kita adalah Baghdad." Maka Nuruddin dan Anis naik ke atas kapal. Ketika layar dikembangkan, kapal itu meluncur di atas air secepat burung yang mengepakkan sayapnya. Dengan angin yang bersahabat, kapal itu bergerak cepat. Para tentara yang diperintahkan oleh Sultan tiba di rumah Nuruddin. Mereka merusak pintu, masuk ke dalam, dan menggeledah setiap ruangan. Namun, mereka tidak menemukan jejak Nuruddin ataupun Anis. Karena itu, mereka menghancurkan rumahnya dan kembali melapor kepada Sultan. Sang Sultan pun memerintahkan, cari mereka di manapun mereka berada. Dan diumumkan ke seluruh kota bahwa siapapun yang menemukan Nuruddin dan membawanya ke hadapan Sultan akan diberi hadiah 1.000 dinar dan jubah kehormatan. Namun, jika ada yang menyembunyikannya atau mengetahui keberadaannya tapi tidak melapor, mereka akan dihukum berat. Sementara Nuruddin dan Anis, mereka tiba di Baghdad tanpa hambatan. Ketika kapal merapat, sang kapten berkata, "Inilah Baghdad, kota yang aman. Musim dingin telah berlalu, bunga-bunga mulai bermekaran, dan sungai mengalir dengan indah." Nuruddin turun dari kapal bersama Anis, membayar kapten 5 dinar, lalu berjalan-jalan hingga, atas takdir Tuhan, mereka sampai di sebuah taman yang indah. Taman itu bersih dan terlihat baru saja disiram. Bangku-bangku panjang berjajar di sepanjang jalan setapak, dan pot-pot berisi air tergantung di atasnya. Ada gerbang taman yang terkunci di ujung jalan. "Taman ini begitu indah," kata Nuruddin. Anis menyarankan mereka duduk di salah satu bangku untuk beristirahat. Setelah mencuci wajah dan tangan mereka, semilir angin menenangkan mereka hingga akhirnya tertidur lelap. Sungguh, hanya Tuhan yang tak pernah tidur. Taman itu bernama Taman Kenikmatan, milik Khalifah Harun al-Rasyid. Di dalamnya berdiri istana kesenangan dan patung, tempat sang Khalifah sering datang untuk mengusir rasa penat dan kesedihannya. Istana itu memiliki 80 jendela dengan lampu-lampu gantung, dan di tengahnya terdapat sebuah lampu besar terbuat dari emas. Jika ia berkunjung, ia akan memerintahkan para penyanyi dan musisi untuk bernyanyi hingga hatinya kembali gembira. Taman tersebut dijaga oleh seorang kakek tua bernama Ibrahim. Ia dikenal sebagai penjaga yang galak, terutama setelah Khalifah memberinya izin untuk menghukum siapapun yang berani duduk-duduk di dekat gerbang taman tanpa izin, karena ia sering menemukan orang yang ingin berbuat maksiat di sana. Pada hari itu, kakek Ibrahim keluar untuk suatu keperluan. Ketika kembali, ia melihat Nuruddin dan Anis tidur berdua, hanya beralaskan mantel yang menutupi mereka. Melihat ini, ia berkata pada dirinya sendiri, "Dasar orang-orang tidak tahu aturan. Khalifah sudah memberiku izin untuk menghukum siapa saja yang berani mendekati gerbang ini. Aku akan memberikan pelajaran yang takkan mereka lupakan." Kakek Ibrahim memotong dahan pohon kurma hijau, mengangkatnya tinggi-tinggi dan bersiap untuk memukul mereka. Namun, tiba-tiba ia berpikir, "Ibrahim, bagaimana kau bisa memukul mereka tanpa tahu siapa mereka? Mereka mungkin orang asing atau musafir yang dibawa takdir ke sini." Dengan hati-hati, ia membuka mantel yang menutupi wajah mereka. Saat melihat wajah keduanya, ia terperangah. "Sungguh tampan pemuda ini dan cantik gadis ini. Tidak mungkin aku bisa memukul mereka." Ia pun menutupi wajah mereka kembali dan mulai memijat kaki Nuruddin. Nuruddin terbangun dan mendapati seorang kakek tua yang tampak bijaksana sedang duduk di kakinya. Terkejut dan malu, ia segera menarik kakinya dan mencium tangan Ibrahim sambil berkata hormat, "Wahai Tuan, kami adalah orang asing." Air mata pun membasahi matanya. Kakek Ibrahim tersenyum dan berkata dengan lembut, "Anakku, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kita untuk memuliakan tamu dan musafir.
bangunlah dan pergilah ke dalam taman ini. Nikmatilah keindahannya, bersantailah sejenak." "Siapakah pemilik taman ini, Tuan?" tanya Nuruddin. Kakek Ibrahim, yang ingin menenangkan hati mereka, menjawab, "Aku pemiliknya. Taman ini milik keluargaku." Mendengar itu, Nuruddin dan Anis pun tersenyum, merasa aman, dan bersiap untuk menikmati keindahan taman tersebut. Ketika Nuruddin mendengar hal ini, ia berterima kasih kepada kakek Ibrahim. Kemudian, bersama Anis, mereka mengikuti kakek Ibrahim masuk lebih jauh ke dalam taman. Dan taman itu sungguh luar biasa. Gerbangnya melengkung indah, dihiasi sulur-sulur tanaman anggur dengan buah yang berwarna-warni, mulai dari merah rubi hingga hitam pekat. Mereka berjalan di bawah terali yang dipenuhi buah-buahan, ada yang menggantung berpasangan, ada pula yang sendiri. Di pepohonan, burung-burung berkicau merdu. Suara bulbul menggema berulang-ulang, merpati memenuhi taman dengan nyanyiannya. Burung hitam bersiul seperti penyanyi ulung, sementara tekukur berkicau seakan mabuk anggur. Buah-buahan lezat menggantung di mana-mana dengan bunga-bunga bermekaran dengan berbagai warna tersebar indah. Musim semi telah tiba, menambahkan kemegahan yang tak tertandingi ke dalam taman. Aliran sungai bergemericik lembut, angin berembus sejuk, dan suara burung melengkapi suasana penuh ketenangan itu. Kakek Ibrahim kemudian membawa Nuruddin dan Anis ke sebuah aula yang besar dan menakjubkan. Cahaya lilin dari jendela memantulkan keindahan ruangan itu. Nuruddin, teringat akan masa-masa indahnya dulu, berseru, "Demi Tuhan, tempat ini sungguh menyenangkan." Mereka duduk, dan kakek Ibrahim menghidangkan makanan lezat. Setelah makan kenyang, Nuruddin mendekati jendela, memanggil Anis, dan bersama-sama mereka memandang pepohonan yang dipenuhi buah. Nuruddin kemudian bertanya pada kakek Ibrahim, "Apakah ada minuman? Biasanya orang minum setelah makan." Ibrahim membawa air yang segar, dingin, dan manis. Namun, Nuruddin berkata, "Ini bukan jenis minuman yang aku maksud." "Apakah kau ingin minum anggur?" tanya Ibrahim. Nuruddin mengangguk. Tapi Ibrahim menolak keras, "Aku berlindung kepada Tuhan dari anggur. Sudah 13 tahun aku tidak menyentuhnya." Nabi, semoga Tuhan memberkatinya, telah mengutuk peminum anggur, penjualnya, pembelinya, bahkan yang memeras buahnya. Nuruddin tersenyum licik dan berkata, "Coba dengar aku sebentar. Kalau keledai terkutuk karena memikul anggur, apakah kutukan itu akan berpengaruh padamu?" "Tidak," jawab Ibrahim. "Bagus," kata Nuruddin sambil memberikan uang. "Ambil 1 dinar dan 2 dirham ini. Pergilah dengan keledai, lalu berhenti di suatu tempat. Jika kau melihat seseorang berbelanja, katakan padanya, 'Ambil 2 dirham ini dan gunakan dinar ini untuk membeli anggur.' Taruh anggurnya di atas keledai. Karena kau tidak membelinya atau membawanya langsung, kutukan itu takkan menyentuhmu." Ibrahim tak dapat menahan tawanya. "Demi Tuhan, anak muda, kau memang cerdik," katanya sambil mengambil uang dan melakukan apa yang diminta Nuruddin. Tak lama kemudian, ia kembali membawa anggur. Nuruddin tersenyum puas dan berkata kepada kakek Ibrahim, "Sekarang kami adalah tanggung jawabmu. Tolong bawakan kami apa yang kami butuhkan." Kakek Ibrahim mengangguk dan berkata, "Di depan kalian ada gudang persediaan, disiapkan khusus untuk khalifah. Ambil apa saja yang kalian mau." Nuruddin masuk ke gudang itu dan mendapati perkakas dari emas, perak, dan kristal, bertatahkan permata berharga. Ia mengambil beberapa gelas, mengisinya dengan anggur, dan menyusunnya rapi. Kakek Ibrahim membawa buah-buahan segar dan bunga-bunga wangi, lalu duduk agak jauh dari pasangan itu. Mereka mulai minum dengan gembira. Anggur membuat pipi mereka memerah, tatapan mata penuh cinta, rambut mereka terurai, dan wajah berubah semarak. Kakek Ibrahim, yang awalnya duduk di kejauhan,
mulai berpikir, mengapa aku duduk sendirian? Kapan lagi aku bisa duduk bersama dua orang yang seindah rembulan ini? Ia mendekat ke tepi panggung tempat mereka duduk. Nuruddin, yang melihatnya, memanggil, "Datanglah ke sini, duduk bersama kami." Kakek Ibrahim ragu-ragu, tetapi akhirnya mendekat. Nuruddin menuangkan anggur ke dalam gelas, lalu berkata, "Minumlah ini, dan lihat bagaimana rasanya." "Aku berlindung kepada Tuhan," tolak Ibrahim. "Sudah 13 tahun aku tak menyentuh setetes pun." Nuruddin hanya tertawa, meminum anggur itu sendiri, lalu berpura-pura mabuk dan jatuh terbaring di lantai. Anis berpaling ke Ibrahim sambil mengeluh manja. "Lihat, kakek Ibrahim, begitulah kelakuannya padaku. Setiap kali minum, ia tertidur dan meninggalkanku sendirian tanpa teman untuk berbagi gelas atau mendengarkan nyanyianku." Mendengar itu, hati Ibrahim luluh. "Demi Tuhan, itu tidak baik," katanya penuh simpati. Anis tersenyum manis, mengisi gelas, dan berkata, "Demi hidupku, minumlah ini. Jangan tolak permintaanku, hiburlah hatiku yang sedih." Dengan enggan, Ibrahim meraih gelas itu dan meminumnya. Ia menggeleng-gelengkan kepala, tetapi senyum tetap tersungging di bibirnya. Anis lalu menuangkan gelas kedua dan meletakkannya di dekat lilin. "Minumlah satu ini lagi," katanya lembut. Ibrahim mencoba menolak, tapi ia kalah oleh bujukan manisnya. Gelas kedua diminum, lalu yang ketiga. Saat Ibrahim hendak minum gelas ketiga, tiba-tiba Nuruddin terbangun. Pagi pun tiba maka Syahrazad menghentikan ceritanya.